Selamat datang kembali ke Cahaya Hati Channel bersama saya, Sugianto Sulaiman. Prabowo dalam pidato awal-awal di pemerintahan beliau menyatakan ingin membawa Indonesia menuju negara maju. Negara maju artinya SDM-nya harus baik. Nah, SDM baik berarti manusia Indonesia harus excellent. Sekarang kita masih dalam tahapan negara berkembang. Nah, dalam video-video sebelumnya kita sudah gambarkan betapa negara kita SDM-nya masih sangat kurang. Dan karena itu kita harus meningkatkan SDM. Salah satu caranya yang jangka panjang adalah memberi makan atau memberi makan dengan gizi yang baik. Atau makan siang gratis atau apalah namanya itu. Yang penting gizi makanan itu diperbaiki sehingga manusia Indonesia mempunyai otak dan postur tubuh yang baik. Nah, itu dari segi fisik. Dari segi mental, artinya orang Indonesia harus mampu menjadi orang yang excellent. Excellent maksudnya dapat dipercaya. Nah, kualitasnya baik. Dulu saya teringat ada seorang filsuf China, Konghucu. Beliau adalah seorang ahli filsafat tata negara. Nah, waktu itu ada muridnya bernama Zelu. Zelu bertanya kepada Nabi Konghucu atau Master Konghucu. Dia bertanya, Guru, untuk menjadikan negara yang maju dan kuat, apa yang negara itu harus dimiliki? Atau apa syarat-syaratnya untuk menjadi negara yang maju? Nah, pertama, menurut Konghucu, ini bukan Konghucu agama ya, tapi filsafatnya atau pelajaran ketatanegaraannya. Maka Konghucu bilang, negara harus adil. Pemerintah atau waktu itu adalah kerajaan harus adil. Nomor satu. Lalu negara harus aman. Nah, jadi adil, aman, dan ketiga negara harus sejahtera. Nah, tiga syarat ini menjadikan negara menjadi kuat. Jadi negaranya, pemerintahnya adil, negaranya tertib dan aman, lalu rakyatnya sejahtera. Lalu muridnya bertanya lagi, Guru, seandainya kita hanya mampu memenuhi dua syarat itu, maka syarat yang mana yang harus dipegang dulu? Yang mana yang harus dikorbankan? Kalau cuma mampu dua, maka pemerintahnya itu harus adil. Lalu negara harus aman, tertib. Nah, walaupun mungkin tidak terlalu sejahtera, tetapi rakyat masih dapat menerimanya.
Lalu selalu bertanya lagi, guru, kalau cuma mampu satu, maka apa yang harus dipertahankan? Yang harus dipertahankan ialah keadilan. Rakyat atau pemerintah harus adil. Harus dapat memberikan keadilan kepada rakyatnya. Maka kredibilitasnya akan tumbuh. Walaupun mungkin negaranya tidak aman dan tidak sejahtera, tapi pemerintah itu akan bertahan, negara itu akan bertahan. Yang penting adil. Nah, baru-baru ini kita mendengar pemerintah Sri Lanka jatuh. Perdana Menterinya melarikan diri ke India. Nggak tahu sekarang kemana lagi. Lalu rakyat menyerbu ke istana. Nah, apa yang menyebabkan rakyat bersikap begitu? Karena pemerintahnya tidak adil. Pemerintah tidak adil. Negara tidak sejahtera. Jadi keadilan itu merupakan sendi dasar. Bashar al-Assad juga jatuh kan? Pemerintah Presiden Suriah kabur ke Rusia. Kenapa? Karena tidak adil. Macam-macam persoalan, tetapi rakyat hilang kepercayaan, kredibilitas terhadap presiden. Sehingga pemberontakan berhasil menyingkirkan Bashar al-Assad. Memang di samping keadilan, keamanan dan kesejahteraan itu merupakan syarat yang utama. Nah, kalau di negara kita ada dua lagi tambahan, yaitu ketuhanan dan demokrasi. Nah, demokrasi syarat keempat. Nah, di Pancasila sendiri keadilan disebut dalam dua sila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Lalu sila ke-5, keadilan sosial. Jadi 5 sila ini ada 2 kata adil. Artinya keadilan itu sangat penting. Nah, pemerintah Prabowo mengharapkan atau bercita-cita atau menggarisbawahi hukum. Beliau bilang akan mengejar korupsi sampai di Antartika. Artinya keadilan harus ditegakkan. Nah, kita mendengar pidato yang baik. Mari kita dukung pemerintah ini. Mudah-mudahan beliau mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi kita yang sudah jatuh ke angka 34 dari yang sebelumnya 36. Makin tinggi angka itu, maka negara itu makin bersih. Negara-negara Skandinavia misalnya, itu hampir 199. Singapura nilainya 80-an. Cukup tinggi itu. Nah, tetapi negara-negara yang miskin dan negara-negara berkembang, disebut negara-negara dunia ketiga, itu angka korupsinya ada yang sampai 199. Nah, itu payah. Negara-negara seperti ini keadilan pasti tidak ada dan rentan sekali untuk terpecah belah.
Jadi apa inti daripada pembicaraan hari ini? Kita juga selain mengharapkan negara adil terhadap rakyatnya, kita juga harus bersikap adil. Dimulai dari diri sendiri. Adillah pada diri sendiri, adil pada keluarga, adil pada sesama. Itu yang akan membawa kita menjadi orang yang berkredibilitas. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Kalau suka dengan channel ini, bunyikan lonceng, share, dan subscribe. Terima kasih.